Waktu itu siang bang, habis mandi. Selesai mandi, kan biasanya kalau habis mandi ngaca gitu nyisir. Iya. Terus saya lagi nyisir bang, mandi. Saya nyisir nih bang. Saya kan kalau senyum, kalau ngambil apa sih? Coba kalau senyum depan orang begini enak kayak gitu. Senyumnya kegedean dia. Si Adi nih masukin baju nih bang, jadi kan kalau manekin itu kan warna putih. Nah manekin yang kita punya itu yang setengah badan bang, yang putih. Nah dia masukin baju nih, satu, masukin dua. Dianya nggak sadar gitu. Kalau itu bukan manekin, namanya orang lagi kerja biasa lah. Kok manekin ada iketan. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di rumah kontrakan yang ada di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Jadi di sana dia ini banyak banget nih ngalamin kejadian-kejadian horor bersama istrinya dan rekan kerjanya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gua udah ada Om Arya. Halo Om. Oh iya, thank you Om udah datang ke sini buat mau nyeritain cerita horornya ini. Ini kejadian kapan Om waktu itu tinggal di Rawabelong ini? Tahun berapa? 2011, habis gue nikah 2011. Nikah 2011 langsung pindah ke sini. Ya. Rawabelong itu ya. Dan kenapa nih Om? Kok rumah kontrakannya ini bisa angker? Kan katanya rumah kontrakan ini sambil usaha ya, bikin usaha. Itu usaha apa Om? Boleh tahu? Pada saat di Rawabelong, gue usaha clothing. Jadi gue bikin t-shirt, kaos, jaket, topi, shawl. Tapi untuk komunitas bola. Dan ini rumah kontrakan yang emang satu rumah atau rumah kontrakan petak Om? Petak cuman gua ambil 2. Oke. Karena dia kan kebelah. Jadi gua ambil 1-2, gua ambil dua-duanya sekalian. Karena yang satu buat tidur, yang satu buat naruh barang gue, buat basecamp gue. Nah, yang horor nih yang mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya horor. Oke. Yang tinggal situ siapa aja Om waktu itu? Gua sama bini gue. Kalau yang di sebelah basecamp gue nih Adi yang kerja sama gue. Dan ini kan clothing berarti yang bikin serem nih Om, katanya sempat di tempatnya itu ada kayak apa? Nyimpen manekin ya? Manekin gitu ya Om? Ya namanya kan clothingan. Jadi kalau ada barang yang udah gue cetak gitu kan, udah jadi ya buat sampel kan. Manekin itu buat naruh sampel baju gue. Itu sih yang bikin serem dong ya. Manekin ini Om ya. Manekin ya dulu ada berapa ya, sekitar kurang lebih 10 ya manekin. Dan beberapa kejadian horor yang dialamin di sana juga katanya berhubungan sama manekin ini ya Om. Salah satu. Oke, dan sampai emang alasan Om pindah dari rumah kontrakan ini emang karena horor, emang karena gimana Om? Emang karena horor juga Om? Iya karena horor sih. Karena horor ini jadinya pindah. Nah iya. Oke. Ya karena horor tadi ya mau nggak mau orang-orang gue pada yang kerja mau keluar, nanti gue ceritain dah. Oh jadi yang kerja sama Om ini pada resign, pada nggak kuat. Oh gitu alasannya. Iya. Jadi Om juga lebih baik pindah aja mending gitu. Oke, ini ditahan dulu Om ceritanya. Siap. Dan buat teman-teman di rumah nih yang penasaran sama ceritanya Om Arya, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke Om Arya, ini langsung kita mulai Om ya. Siap.
Ya, jadi saya nikah itu kan. Saya nikah 2011. Nikah, pada saat nikah itu kan kita udah janji lah nggak mau tinggal bareng orang tua. Jadi kita berdua nih sama istri memutuskan untuk ngontrak lah. Kan namanya orang baru nikah kan, belum mapan. Biar mandiri. Ya mandiri lah. Kita ngontrak di daerah Jakarta Barat, Rawabelong. Itu kita ngontrak 2 tempat. Karena memang kan kecil kalau satu. Karena pada saat itu kan saya udah usaha clothingan. Jadi satu buat tidur saya sama istri, satu buat base camp lah, naruh barang segala macam. Nah, kita sih nggak tahu tuh Bang. Kalau ternyata tuh kontrakan horor banget. Oke, sebelumnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Dan gue juga sebenarnya pada saat itu nggak peka lah. Bisa dikatakan gue penakut lah pada saat itu kan. Tapi jujur dari situlah awal mulanya gue tuh berani lah sama gituan. Pernah tuh kejadiannya begini awalnya tuh, kita baru pindah Bang. Nah, gua kan usaha tuh kayak clothingan, kayak baju-baju, gue bikin jaket, baju. Oke. Jadi gua ngambil dari tempat jahit nih, kita udah jadi barang nih, kita hitung di situ, di vendor kita, pas Bang, masuk ke rumah itu, udah kita hitung pas, tapi begitu mau di packing hilang. Itu awal mulanya tuh. Awal mula keanehan ini? Awal mula keanehan, hilang. Nggak cuma satu, jadi berkali-kali. Jadi akhirnya aneh kan, saya tuh tanda tanya, gue jadi rugi ya. Pikiran saya pada saat itu, orang yang kerja sama saya nih, anak buah saya namanya Adi, pikiran saya nih dia yang ngambil gitu. Oke. Sempet marah-marah kan, enggak Bang katanya, gue kagak ngambil. Ya gue juga bingung di siapa ya, kan cuma lu doang. Tapi pada saat gue marah-marah sama Adi itu, ternyata bukan cuma baju doang yang baru hilang. Kayak barang bini juga hilang. Oh. Hilang Bang. Dan hilangnya bukan hilang nggak ada, pindah tempat ternyata. Jadi ada baju yang kita jahit, udah di packing pakai plastik kan, mau kita packing buat dikirim ke orang kan gitu kan. Ada di lemari gitu. Oh, pindah. Ya kan nggak mungkin Bang, kan kontrakan gue ada di sebelah, yang buat base camp, buat naruh barang, sama tempat tinggal gue buat tidur, baju lemari gue kan di sebelah. Siapa yang berani masuk? Dan nggak ada karena kehalang tembok. Dapat seminggu di situ masih biasa gitu. Dapat minggu kedua, ini ada satu hal yang bikin gue aneh. Gue lagi duduk nih di teras, sekitaran jam 9 malam lah. Gue duduk di teras nih. Nah, anak buah gue nih yang namanya Adi, gitu kan. Itu tuh gue nggak tahu, cuma ngeliatin gue begini. Mau mana lo? Beli rokok dulu Bang. Coba nggak kayak biasa gitu. Oh ya Didi, beliin gue ya. Titip, ntar gue ganti. Iya, kalau saya lagi rokok saya udah mau habis dah tuh. Dia ke warung beli rokok. Yang saya lihat sih anehnya, nggak tahu itu nongolnya dari mana si Adi. Karena kan pintu kontrakan gue yang base camp itu kan ditutup pada saat itu. Kalau kebuka dia bunyi Bang, brak gitu. Oh, pintunya? Ya, soalnya kan dia agak rapat tuh, jadi kalau ditarik krak bunyi gitu kan, pasti bunyi tuh. Tiba-tiba bunyi nih pintu keluar. Lo kapan masuknya Di? Maksudnya gimana Bang katanya? Tadi lu beli rokok kan? Gue nitip, lu kapan baliknya? Saya kata begitu. Gue kagak kemana-mana Pak, katanya. Gue di dalam dari tadi. Habis mandi nih rambut gue basah. Terus tadi siapa Di? Udah, tiba-tiba datang teman gue nih. Datang teman gue namanya Irul. Dia bawain, kan lu tadi lihat gue punya koleksi kan. Nah, karena Irul teman gue nih tahu gue koleksi benda-benda tajam gitu, bersejarah. Dia datang ke rumah gue. Assalamualaikum, salam.
mau ketemu lu nih, mau main, ngopi. Kalian gue bawa oleh-oleh, kata dia. Oleh-oleh apaan ya? Saya kata begitu. Dibuka nih mau dia, kayak di koranin, pakai koran dibungkus. Buat apaan lu dikasih gue bang? Nomor 2 gede bang. Lu ngapain bawain gue beginian? Saya kata begitu. Gue banyak beginian mah. Bukan bang katanya. Ini gue juga boleh pengasih, cuman gue nggak kuat, kata dia begitu. Oh, dikasih dia. Iya. Nah, lu juga boleh pengasih. Gua kuat, emang apa sih? Ya kalau kata yang punyanya sih pernah makan korban, pernah buat berantem. Nah terus masalahnya apaan sih kita begitu? Masalahnya kalau tiap malam gue sering dengar suara orang nangis. Nah gue kan namanya penghobi koleksi benda-benda bersejarah begitu kan, gue percaya nggak percaya sih. Alung, kalau udah lo bilang aja nggak mau udah di sini nggak apa-apa. Gue rawatin. Ya, gue juga gak ada pikiran bang gitu. Udah selesai itu ngopi-ngopi sama teman gue balik nih. Nah posisi kan kalau sekitar jam abis sholat isya kan kalau bini gue tuh pulang sekitar jam 9 malam, dia kan kerja tuh. Pada saat gue lagi usaha, bini gue tuh kerja posisinya dia. Nah dia pulang kerja jam 9 nih ceritanya. Udah kan nggak mungkin gue di dalam kan, di sebelah buat ngedit atau bikin gambar. Nah kalau bini gue balik udah pasti kan gue ngumpul sama bini, ngobrol-ngobrol segala macem. Nah bini gue tuh tahu itu kalau dia selesai mandi gitu kan, rapi-rapi, bersih-bersih, makan sama gue, jam 11 tidur dia. Gue biasanya ke sebelah lagi nih, gue ngedit, bikin desain gitu kan. Gue lanjut aja tuh ke sebelah, ngopi sama si Adi segala macem. Selesai, gue ngedit sekitar jam 2:30 tuh bang. Oke. 2:30, karena memang tempatnya kan sebelah-sebelahan, jadi kan gue nggak perlu jalan jauh kan, tinggal keluar pagar, masuk lagi, ke pagar lagi gitu kan, kalian tembok. Dan bini gue masih lagi tidur tuh, gue tidur, bangun, subuh nih bini gue, otomatis gue juga bangun dong kan. Kalau bagi gue nganter dia. Nah begitu bangun, selesai dia mandi, lagi kita sarapan bareng, dia nanya, ya nanti tolong bilangin ya, tanyain sama tetangga, ada apaan ya sekitar gitu. Semalam yang nangis siapa ya? Kayaknya sedih banget gitu. Nangis bun? Iya, jam berapa? Oh nggak tahu, nggak ngeliat jam, ya malam lah pokoknya. Lu ngigo kali tidur sekitar begitu kamu? Kagak ya, jelas banget dah. Coba lu cari tahu dah katanya. Iya. Kita coba tanya nih, karena rumah yang paling dekat itu depan rumah tetangga, paling dekat. Tapi kalaupun dia nangis, dia punya anak kecil kan, bayi. Kalaupun dia nangis nih, bayi aja nggak kedengeran nangis ya bang. Apalagi dia anak, istilahnya orang tua gitu ya, nangis nggak mungkin kejar-kejaran kayak bocah gitu kan. Pasti kan pelan nangisnya. Nangisnya kayak kalau kata istri saya, cerita istri saya, nangisnya kayak orang kesakitan bang. Aduh, gitu. Di hari ke-7 lah, ada di rumah gue. Itu mah jelas bang, gue juga denger soalnya. Malam dia mulai ada suara tuh, biasa gangguan tuh dari jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas? Dan pengakuan istri gue nih, dia sempat lihat katanya lagi ngambil air minum. Jadi kan kontrakannya kecil bang, kontraknya gini nih. Ini ruang tamu, iya. Ini kamar tidur gue. Oke, 2 petak gitu? 2 petak, kamar mandi sama dapur. Ya kontrakan petak kan lu tau lah modelnya kayak gimana. Nah di ruang tamu ini gue naruh barang-barang. Nah kalau pada saat gue di Roblong, gue punya barang-barang itu, gue taruh peti bang. Nggak gue taruh di kayak ini. Oh nggak di jantung? Belum, itu digantung pada saat gue udah pindah. Petinya ada di ruang tamu? Ada di ruang tamu. Oke. Nah di ruang tamu itu ternyata ada sumur bang. Kontrakan itu ternyata awalnya dulu kayak, setelah gue tahu, gue telusurin gitu ya, ada kayaknya dulunya bekas kamar mandi bang. Mau dirombak gitu, bekas kamar mandi. Dah, gue bilang, di pengakuan bini gue begini, itu sebenarnya celurit dari mana ya? Gitu. Mulai curiga nih,
Emang apa saya bilang, Bun? Saya bilang gitu. Kok kayak orang nangis ya itu celurit tuh, dia curiga, Bang. Maksudnya kayak orang nangis gimana? Saya kira gitu. Aku sempet kayak ngeliat kayak apa namanya, kayak darah gitu. Darah terus waunya amis. Sebenarnya saya tahu, Bang, emang itu dari celurit. Karena saya apa namanya, dengar juga dan nyium itu bau amis. Cuman karena saya ngejaga istri biar nggak takut gitu, karena kita baru pindah kan, pada saat itu kan namanya orang baru nikah, Bang, kalau kita pindah-pindah lagi makan duit banyak kan, harus ngeluarin duit lagi cari kontrak, gue bodo amat gitu. Udah singkat cerita nih, udah masuk ke bulan sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah ya. Ya kejadian itu yang kecil-kecil itu lebih seringnya ke istri, dia lebih neror ke istri saya nih, Bang. Gue ngerasa keganggunya pada saat gue, maaf nih ya, gue lagi pup. Namanya kamar mandi kontrakan kecil kan. Ya namanya kontrakan kecil, berapa meter sih? Kira-kira nih. Lu lagi pup, sambil ngerokok. Lu lagi ke kiri, ada rambut gimana? Hah? Ada rambut? Serius. Di tembok. Ngampleh gitu, ngejuntai. Ini rambut panjang. Cuman di temboknya doang, sini. Astagfirullahaladzim. Udah, ya karena kita lagi porsi gitu udah. Sempet gue nggak mau masuk kamar mandi, Bang. Namanya kita kebutuhan, kita hajat ya. Kelarin udah bodo amat. Udah tuh, itu mulai teror yang pertama kali yang bener-bener apa ya, di mata gue itu. Jadi itu cuma rambutnya doang? Rambut, Bang. Itu pertama dia ngeliatin si penunggunya nih fisik. Ya, fisik. Sampai akhirnya gue beraniin ngomong sama bini gue nih, gue cerita. Bun, aku pengen cerita deh sama kamu. Ada apa aneh ya katanya? Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama nih kontrakan? Ternyata istri juga ngalamin, Bang, di kamar mandi kayak begitu. Saya bilang, nih janggal ya, Bu. Saya gitu. Bagaimana? Ya bagaimana ya? Kalau kita mau nyari kontrakan lagi, pindah. Makan biaya lagi. Udahlah, berani-beraniin aja. Ya udah, Bu. Pernah ada lagi, Bang, yang aneh lagi siang nih. Siang. Gue lagi ngopi nih, Bang. Gue nggak tahu nih apaan gitu kan. Gue lagi ngopi siang-siang. Itu lagi ngopi saja, gue lagi nunggu bini gue nih selesai mandi, kita mau jalan gitu kan. Kalau perempuan make up itu kan lama ya. Gue lagi nunggu di teras rumah, tiba-tiba datang kayak mohon maaf gitu, kayak pengemis minta-minta gitu. Tapi ini nenek, Bang, gue nggak pernah ketemu pengemis ini lewat rumah. Dia bilang begini, Assalamualaikum Pak Hakim. Lah manggil saya Pak Hakim, dia kata. Pak Hakim, tapi matanya, sorot matanya itu yang bikin gue deg-degan. Tajem. Kan kalau kontrakan gue, ini rumah gue, jalan, ya terakhir gitu kan. Ini lurus jalanannya. Kalau mentok ke kiri. Karena gue aneh, nggak pernah ngeliat nih orang, gue coba ngintip gitu, Bang, kan kelihatan. Kagak ada. Nah, habis gue ketemu tuh minta-minta, tukang minta, ibu-ibu minta-minta, nenek-nenek itu makin ekstrim. Penampakan di rumah makin ekstrim. Oke. Bukan yang cuma apa namanya, yang suara nongol kayak begitu-begitu ya. Itu lebih ekstrim. Saya pikir nih Adi juga nggak pikiran saya nggak ngalamin. Ternyata dia cerita sama saya, niatnya mau keluar dia, Bang. Mau keluar kerja, Bang, gua kayaknya nggak bisa ikut lu gitu kan. Emang apa di? Nggak apa-apa, katanya. Enggak, jujur aja ada apaan? Karena gue sih udah ngomong sama istri kan, ada yang janggal gitu kan di sini. Dewi ini sih bilang ya kita berdua aja yang tahu. Tapi ketika saya ngobrol sama Adi mau riset, saya tanya, dia nggak ngaku tuh, Bang. Tapi karena saya desek gitu kan, udah lu cerita aja ada apaan gitu kan. Kalau lu kagak ada, gue repot.
kecuali lu ada yang gantiin, kata begitu. Kagak bang katanya. Gue jujur nih, tapi lu jangan marah ya katanya. Rumah lu serem. Ya sekarang gini bang, gue lagi nonton TV katanya. Tiba-tiba, gue nonton TV, tiba-tiba ada perempuan pakai baju putih. Maksud lu apaan? Kuntilanak maksud lu per-peran yang ngomong sama gua. Iya bang, nongol bang di sebelah TV. Nongol gitu bang, jadi bang wujud. Tiba-tiba aja gitu berarti. Tiba-tiba. Teng. Sekedip mata gitu ya? Kata saya giniin, gua nggak suka orang bohong ya. Gua nggak suka orang bohong. Lu boleh dah cerita yang lain, tapi kalau kayak gini jangan dah dipakai main sekitar begitu. Kagak bang, gue duduk, orang gue lagi ngopi tiba-tiba. Dan ini nggak sekali 2 kali bang. Jadi itu ruangan tempat kita tuh ngedit, nonton TV situ. Oke. Nah itu ada tembok, di sebelahnya ini kayak gudang, ke ruangan gede. Belakangnya itu tempat gue nyimpen barang, ada manekin tuh. Oke. Ya. Manekin-manekin buat pajangan baju gitu ya? Iya, yang kayak patung. Iya. Adi bilang ada satu patung bang, gue udah pindahin. Jadi ini kan manekin khusus perempuan nih. Jadi gue waktu itu bikin batik logo klub bola buat khusus perempuan. Ini perempuan, ini laki-laki gitu kan. Ada beberapa manekin perempuan dan laki. Gue bingung banget ya si Adi. Kenapa? Kok bisa selang-seling? Perempuan laki. Selang-seling ya? Lu kali yang mindahin. Lu jangan bohong nih sama gue. Wallahi bang, gue gak ngomong bohong. Itu manekin bukan cuma pindah tempat banget. Kadang suka begini, kayak apa sih? Goyang-goyang gitu. Oh. Padahal gak ada angin. Kan gue kagak pakai kipas angin. Iya. Kalaupun ada kipas angin, kan kipas angin kan segini ya, yang diri itu standing. Dia kagak ke atas bang, dan itu pun manekin kan berat bang. Iya. Ya ada manekin yang goyang-goyang kayak botol, kagak ada air, botol aqua kagak ada air. Nggak ada. Berat. Iya berat manekin itu ya? Berat banget. Padet. Dari situ tuh gue udah mulai, sebenarnya udah mulai apa ya, was-was gue. Nih, gue bilang sama bini, udah makin gak sehat nih Bun. Gue bilang, ini rumah ada apaan? Iya. Ada apaan nih Bun? Udah ya, jalanin aja dulu. Bismillah dah. Mungkin juga ini petunjuk gitu ya, dari Allah gitu ya. Biar lu sholat dong gitu. Lu sholat lagi dah gitu. Gue jujur bang, pada saat gue awal nikah tuh, sholat gue tinggalin bang. Gue per-peran aja dah. Kalaupun sholat maghrib doang. Gue agak lewat itu, kalau yang lainnya parah dah. Ketika bini gue ngomong gitu, kepukul tuh gue tuh, hati gue. Ya Allah, gue bilang, apa iya ya, gitu pikiran gue. Ya deh Bun, mudah-mudahan Allah kasih hidayah gitu kan. Mungkin karena ini kali ya, gangguan-gangguan ini datang, iya bisa jadi katanya. Nah, gue ngubungin salah satu temen gue nih bang, Habib Ali nih bang. Di Roblong ada namanya Habib Ali. Ada tuh? Ada. Habib Ali, anak muda. Umur sekitar 30-an lah, di bawah gue umur. Orangnya asik banget. Dia ini yang nantinya bakal bikin majelis bareng sama gue. Ya. Gue nanya nih Habib Ali. Gue hubungin, Bib, maaf gue bilang. Gue mau minta tolong. Ada apaan ya bang? Gue pinjam buku dong. Buku apaan ya? Buku cara ngusir makhluk halus di dalam rumah. Rumah lu ngapa? Ya gue cerita sedikit nih bang sama dia, sama Pipali, apa yang gue alamin gitu kan. Ya coba deh, nih gue ada nih kebetulan. Dikasih nih sama dia buku. Salahnya gue bang, pada saat gue ngambil tuh buku, gue kagak baca-baca bang. Baca cuman covernya doang. Udah, coba ngobrol lagi sama Ali. Nah, namanya gue pulang nih ke rumah. Pulang, gue mau baca, aneh bang. Buku yang dipinjemin ke gue bukan buku tentang ngusir
makhluk halus di dalam rumah nih, ngebersihin rumah gitu, ruqyah rumah. Jadi di situ gue dikasih pinjam buku sama Habib Ali, buku tentang ngatasin orang kesurupan, kan nggak nyambung. Oh, beda dong. Nggak nyambung. Gue bilang Habib Ali aneh-aneh aja nih, dia bang. Ceritanya, ya udahlah. Mungkin emang jalannya gue mesti balik ke syariat Islam gitu kan, artinya gue tobat. Emang salah ngasih apa gimana tuh? Salah ngasih kali dia. Salah ngasih mungkin. Iya, salah ngasih kali dia. Iya. Nggak ada mungkin dia juga nggak tahu apa dia salah ngasih atau emang dia cuma punya itu. Nah gitu kan, apa dia salah nangkap omongan gue nggak ngerti dah. Jadi gitu, namanya gue orang Muslim ya bang. Salah satu kewajiban gue kan baca Quran bang. Dan itu setelah lama gue nggak pernah baca Quran sampai bebuluk nih. Quran gue tuh banyak apa debu-debu gitu kan, alang-alang udah parah dah. Ya Allah gue sedih. Gue buka nih bang Quran, gue wudu dulu, sholat isya, gue baca Quran malam Jumat nih bang. Abis gue baca Quran tuh yasinan sih, gue yasinan baca Quran, gue yasinan dulu udah. Itu abis selesai gue sadaqallahul azim, itu rumah gue bau daging kebakar. Cer, bau daging kebakar. Lo tahu dong daging bakar rasanya kayak gimana? Iya. Bilang apaan lagi nih gue tiba-tiba bawa daging bakar. Udah jam 9 bini gue balik nih malam-malam. Udah balik. Di saat masuk rumah, ya kamu habis bakar apaan? Maksudnya apaan? Bau daging bakar, iya bun. Gue habis ngaji tadi. Tiba-tiba bau daging bakar. Nah, mungkin ada tetangga kali beli sate. Ya bun, sekarang gini dah, kalau orang beli sate nih, asapnya masuk ke rumah kita, paling lama sejam kali wanginya. Ya. Ini dari tadi, saya habis sholat isya. Udah, saya pikir udah bang tuh hilang. Udah kita tidur, bangun subuh, masih bau. Gila, nggak hilang-hilang itu ya? Serius gue ngomong bang, masih bau. Gue deg-degan di situ, ada apaan lagi nih bang? Udah, mau jam 5 sholat subuh. Bini gue juga siap-siap gitu kan. Udah, terus dia biasanya kalau sebelum siap-siap gitu kan, biasanya nyapu dulu nih teras rumah. Tadi kan perempuan doang, perempuan yang ini anak kecil bang. Gimana ceritanya tuh? Lagi nyapu, pertama lagi nyapu nih. Tante katanya, nggak sendiri. Lewat gitu dong? Lewat. Ya, gitu. Dah, istri saya pikirannya anak tetangga. Udah selesai nyapu, masuk dalam rumah. Ya, itu anak siapa ya? Anak siapa? Kagak anak kecil bun. Tadi manggil tante, manggil aku tante katanya. Kita udah, wah tambah lagi nih gitu kan. Memang karena cukupnya kecil bang, kontrakan kita tuh. Jadi kita ngelihat mata aja gitu kan, kelihatan bang. Saya penasaran dari cerita istri saya ini, anak kecil gitu kan. Nah, di depan rumah saya nih, ada tetangga saya ini memang punya bayi, tapi kan belum bisa jalan. Iya. Sebelah rumah saya tuh, depan saya, sebelahnya lagi nih nggak punya anak kecil. Kagak punya dia. Karena memang masuk ke dalam rumah kita memang jujur ya. Jadi masuk gang, ada wakaf, makam wakaf, masuk ke dalam, belok kiri, mentok, itu rumah kita. Lurus lagi, mentok ke kiri lagi, itu ada pemakaman umum. Oke. Di situ siang aja sepi. Siang sepi apalagi malam. Gitu. Dah, singkat cerita nih bang. Tuh karyawan saya nih, namanya Adi kan. Nggak kuat lah dia gitu kan. Dia cerita sama saya, dia mau ngerapiin apa? Ini ada model baru gitu kan. Ntar lu pasangin di manekin ya.
baju-baju. Oh, baju. Baju-baju model baru bikinan Dia saya. beres-beres tuh. Beres-beres kan. Biasanya deh, ntar lu Sore masukin. apa kapan tuh? Katanya dia. Biasanya kalau dia malam. Malam tuh dia. Iya, beres-beres. Oke. malam gitu kan. Nah kan biasanya kalau barang datang itu kan saya ambilnya sore bang. Jadi nih, misalkan dari vendor nih, bang barang udah jadi, gitu kan. Yaudah gue ambil kan lumayan jauh tempat vendor saya yang bikin. Saya ambil, biasanya sore sampai, biasanya kita sortir. Biasanya ntar buat foto-foto ya, misalnya buat di sosmed, buat iklanin gitu kan. Iya. Yaudah bang, lu rapiin, masukin aja satu model di manekin yang cewek-cewek. Si Adi nih masukin baju di bang, jadi kan kalau manekin itu kan warna putih, Iya. setengah badan. Iya. Kan ada yang full manekin satu body sama yang setengah badan. Nah manekin yang kita punya itu yang setengah badan bang, yang putih, Oke. putih polos yang putih banget gitu. Jadi di atas rak nih manekin kayak gini, manekin. Oh iya. Nah, dia masukin baju nih, satu, masukin dua, nggak ada masalah. Begitu dia mau masukkan tiga, pocong bang. Depan dia itu. Ya. Jadi manekinnya itu aneh, dia bilang. Kok manekin dia nggak ngeh? Emang nggak ngeh. Dianya nggak sadar gitu. Kalau itu bukan manekin. Namanya orang lagi kerja, biasa lah. Kok manekin ada iketannya gitu, gundukan gitu kan. Terus hitam. Mukanya. Kayak hitam, bukannya hitam, tapi kayak manusia yang habis dikubur berapa hari, lu buka, kayak gitu bang. Iya. Terus Adi gimana itu? Kabur. Ngeliat begitu. Ditinggali semua kerjaan sama dia, kabur dia. Sampai gue balik, habis jalan sama bini kan malam tuh. Gue balik lah habis jalan sama bini. Ya dia lagi di luar. Oh, nungguin. Takut. Iyalah. Gila. Berarti itu manekinnya, kan tadi manekinnya ditaruh di rak kan semuanya kan, ditaruh di atas rak. Yeah. Kayak di atas etalase gitu ya. Itu berarti pocongnya itu setengah badan ya? Jadi nggak melulu kan pocong itu, setan tuh penampakan full. Dan gue juga pernah ngelihat bang, setelah kejadian itu, gue ngelihat di depan rumah tuh. Emang biasanya gue teras itu kan biasa gue buat ngopi kan. Kalau emang gue bisa ngopi itu kalau santai itu, kalau malam siang kan panas bang. Gue nggak suka nongkrong di teras kalau siang tuh panas. Kalau malam gue lebih slow, gue santai. Ini lagi ngopi nih gue nih. Gue inget ceritanya Adi nih. Gue inget ceritanya dia kemarin gitu kan. Gue lihat asap bang. Dari? Agak kurang lebih jarak berapa ya? Nggak 15 meter lah. Tapi nggak ada yang nabun. Nggak ada yang ngebakar tuh ya? Nggak ada. Asap. Gue pikir apa ya, asap rokok gue. Gue pikir asap rokok gue gitu kan. Asap rokok gue apa ya? Tapi masih jauh banget gitu kan. Asap rokok sampai jarak sekitar 15 meter. Nah 10 meter aja kayak istilahnya asap rokok mah hilang gitu. Tapi lama-lama ngebentuk bang. Serius. Pocong. Lama-lama ngebentuk. Idih. Ya, gue cuma pada saat itu, anjing gue bilang. Dalam lagi gue. Kopi gue tinggalin. Itu ngegumpel asap. Lama-lama berbentuk. Dia asap nih. Kayak asap orang nabun gimana sih? Iya. Lama-lama berbentuk bang. Singkat cerita nih Adi, besokannya pulang nih bang. Tak maaf lah sama gue. Kan gue nyari orang tuh butuh waktu dong. Iyalah pasti, cocok-cocok. Nggak langsung, wah dapat langsung kerja emang enggak. Nah berarti kan ada jeda waktu bang di situ, yang dimana tempat sebelah rumah gue nih kosong. Karena pada saat itu gue juga kayak punya tanggung jawab gitu kan. Otomatis gue kerja sendiri bang.
kerja sendiri gue. Ngedesain gitu kan, packing. Pernah kejadian gue tuh lagi ngedit desain gambar. Jadi gue jadi di foto tuh ini meja komputer gue, kan gue lesehan, nggak pakai meja gitu kan, jadi meja kecil lesehan. Nggak pakai bangku ya? Nah sekarang kalau PC bang, komputer monitor gitu ya, ketika lu misalkan lu pindah ke program yang lain, biasa kan kayak ada tek hitam gitu ya, jedanya gitu. Oh iya, pindah-pindah tabnya. Pindah tabnya kan. Itu ada yang di belakang tuh ada yang diri. Jam 1:30 malam, gua langsung tuh. Di belakang ada yang diri kelihatan di monitor. apaan? Apaan itu? Perempuan tuh. Perempuan yang pernah dilihat sama gua sama bini gua juga, yang kuntilanak tadi. Ya Allah, gua bilang ada aja nih godaan gue gitu. Udah, gua buru-buru matiin monitor gua kan. Gue matiin monitor gue bang. Kan kalau PC gue tuh karena bukan laptop gue pakainya, jadi otomatis harus gue cabut dong. Iya. Kabel. Biasa gue ada anak-anak suka pada di situ juga nongkrong main. Ya kalau nggak dipakai gue cabut kabelnya. Udah, gue ke sebelah kan, tidur lah gue. Tuh besok paginya gue buka bang, komputer nyala bang. Iya. Baru dicabut ya? Cabut. Gue liat kan lampu gue matiin, kalau nggak ada orang lampu dalam gue matiin tuh. Jadi yang luar doang, yang nyala, teras doang nyala. Nah karena gue mau matiin lampu teras, gue masuk ke dalam. Pas gue buka pintu, mau buka pintu kan dari hordeng kelihatan. Kok terang ya gitu pikiran gue bang. Iya. Dan sejak saat itu PC gue rusak bang, sampai sekarang. Iya ampun. Di PC gue itu ada file-file ya, foto-foto produk-produk gue, rumah-rumah di kontrakan gue tuh ada foto semua, ada di situ, videonya pun ada gitu bang. Dan sampai sekarang rusak. Dapat gue kurang lebih sekitar 11 bulan bang di situ, nggak nyampe setahun gitu kan. Nah justru yang ekstrim itu mendekati gue mau cabut dong. Oke. Bukan di awal-awal, tapi kan gue masih punya barang yang harus gue jualin bang. Ya harus dijualin. Masih banyak tuh stok gue. Karena pada saat gue masih nyari orang, akhirnya gue susah nyari orang, akhirnya gue telepon saudara gue nih, sepupu gue, orang Pandeglang. Sepupu gue namanya Naria. Bilang ya, lu punya teman atau saudara nggak kerja sama gue? Buat apaan? Jagain rumahku doang sih, gue bilang gitu. Saya bantuin gue buat packing. Ntar gue kabarin. Besok dah. Ya, oke siap. Dah. Besok ada telepon gue nih bang. Ini ada nih. Siapa? Adik ipar gue. Namanya siapa? Namanya Jeffrey. Ya udah. Kapan mau berangkat? Ntar dianterin katanya. Lo butuhnya kapan? Gue butuh cepet. Ya udah, taruh dianterin. Berangkat mereka nih dari Pandeglang bang. Berangkat, sampailah ke rumah gue di Roblo. Kerjalah sama gue. Nah Jeffrey ini karakternya bang, orangnya diem, cengir diem. Ya mohon maaf gitu, maksudnya ya memang satu kurang pergaulan juga di sana, cuma di rumah toh gitu kan. Nah karena dia orangnya diem, gue susah bang untuk komunikasi sama dia. Yeah. Tapi gue butuh. Gue tanya, maaf, nama lu siapa? Jeffrey. Lu di sana kegiatan apa aja, Jeff? Biasa gitu kan? Jem ya bang. Jem. Anak gue ada saksinya, bini gue saksinya, teman-teman gue. Jem. Lu ngamelin dia, lu nanya dia, Jem. Karena memang karakternya begitu, kata sepupu gue, emang gitu karakternya. Karakter dia begitu. Tapi orangnya kalau disuruh baik mau aja katanya. Lu suruh apa aja mau dia.
Ya udah mau paling gue buat gitu kan. Dah. Akhirnya sepupu gue balik nganterin dia. Jep, lu tidur di sini ya gitu. Tapi gue nggak cerita bang sama dia kondisi rumah gue nih. Iya, gitu doang. Iya. Ya. Si Jeffrey itu malam tidur lah di situ. Aduh. Cuma memang dasarnya dia orang Pandeglang bang. Gue nggak tahu juga sih kan mau orang Pandeglang ke mau orang mana kayak gitu kan ya. Mohon maaf gitu ya. Ya orang berani aja, orang penakut aja. Sehari dia nginap, ditidur di situ. Gue tanya pagi nih, Jep, Nun, gitu. Nun, apa bang katanya? Ngopi gak? Udah bang katanya. Ada kan kopi? Ada. Sarapan ya? Gampang banget katanya. Udah bikin sarapan bini gue. Sarapan Jep. Sarapan dulu. Barang sini sarapan bang. Makan, selesai makan. Gue ke sebelah nih bang. Nama Jeffrey. Ngopi. Gue nanya dong. Jep, enak gak tidur sini? Jem. Serius. Enak aja diem aja. Gue tuh dua pertanyaan gue. Diem karena memang dia ngeliat, diem atau memang karakter. Jep, gue nanya, gimana lu tidur enak gak di sini? Sehari, 2 hari, 3 hari, gue tanya terus kayak begitu. Gue takut besok doang gitu. Kayak si Adi cabut. Gue butuh orang soalnya. Sampai di hari ke-7 gitu kan. Di atas jam 12. Gue ini mau biasa ngopi di teras kan, gue mau ngopi. Jadi kan karena tembok sebelah rumah gue ini rumah gue, kontrakan gue nih, base camp gue, temboknya segini bang. Oh kelihatan. Jadi kan begini aja tuh. Ya. Woi ngopi lu, gitu. Ya. Itu malam bang, sekitar jam 1-an. Jam 1 malam ya? Besok malam. Gue lihat itu udah digembok pagar. Oke. Ya. Nah, iseng-iseng lihat udah gembok, tidur apa ya? Pesat tidur di teras bang pakai kain begini. Tidur loh kita begini. Gue bilang dalam hati gue nih, mohon maaf ya Allah nih anak keterlaluan bener. Jep, woi ngapain tidur situ lu? Kan saya kagak enak bang, malu bang, disangkanya kayak kagak ngurusin dia. Gitu. Iya. Jep, bangun Jep. Ah udahlah, gue santai aja bang. Gue santai dong. Gue ngopi lagi PA lu buat teh. Rokok aja gue. Udah. Udah gitu. Dapat gue sekitar sejam lah. Gue kalau nongkrong tuh sejam lah paling lama di teras rumah. Gue ngeliat ke dalam nih, ngeliat lagi sebelah. Kagak ada orang. Eta bocah, emang kagak ada adab nih orang dasar, gue kata gitu. Masuk ke dalam, gue lagi ngerokok. Kan asap kelihatan pasti kan. Ada gue izin kayak begitu, bang, gue tidur duluan gitu ya. Udah selesai dah. Nah, bodo amat lah. Mau nang lau kali kepikiran gue gitu ya. Udah gue masuk ke dalam rumah nih. Cuci muka segala macam. Tiduran. Gue baru sadar bang gue aja. Kok kagak kedengeran masuknya? Kan itu ditutup bang. Oh iya. Kan pintu lu berisik kan? Berisik. Tuh begonya gue juga sama. Udah. Gue baru ngeh. Oh iya. Itu siapa ya bang? Kagak kedengeran masuknya. Ah bodo amat ah. Ini pasti kelakuan ini lagi nih, pikiran saya nih gitu kan. Nunggu nih. Besok pagi saya ngomong, Jep, semalam tidur jam berapa? Sorean bang, maaf ya, semalam lagi ngenak badan saya gitu, makanya saya tidurnya agak cepet. Saya minta maaf gitu, minta maaf bang. Semalam tidur cepet, badan lagi nggak enak, sakit. Lu tidur di depan, bohong lu. Kaget Jeffrey. Nah, kagetnya dia itu mengisyaratkan sesuatu bang. Oke, gimana tuh? Besokannya gue ngobrol lagi sama dia, gue coba ngobrol, Jep, sini tolong jangan diem aja. Gue nanya, lu betah kagak di sini? Maaf bang, nggak kuat, badan gue sakit. Emang apa? Gue ngeliat pocong kata dia.
Dan mati gue ngeliat pocong lagi nih, orang ditongolin lagi. Aduh, gue bilang gue pusing deh tuh bang, gue. Dia nggak cerita tapi. Sakit. Ceritain Jeb. Kata begitu. Lo pocong di mana? Manekin bang. Oke. Ceritanya sama kayak si Adik, cuman beda posisi doang. Gimana versinya dia? Mau bikin kopi katanya. Oke. Mau bikin kopi. Ini aduh gue merinding jadi. Ini kok manekin apa namanya? Aneh gitu, warnanya beda sendiri. Kata si Jepri. Kan kalau manekin saya putih bening. Iya. Ini agak kusam. Ama dia gitu bang. Kemanekin dilihat, astagfirullahaladzim. Gini nih. Kata dia begitu. Dipegang sama dia? Nggak tahu dia. Ya namanya orang, iya begitu dah. Agak beda. Dipegang bang. Jadi kok beda ya gitu. Nah dia kagak ngeliat tuh manekin itu, kagak ngeliat atasnya, dia begitu doang. Jadi kan posisi begini bang nih, tuh kan rak gue nih segini, rak gue nih Tinggi rak ya. gue. Jadi kalau misalkan nggak tinggi lah segini, jadi kalau mau manekin tuh manekinnya palanya pasti di atas kita tuh. Kalau kaki kita begini tuh, makanya si Adi tuh kalau itu pakai bangku dia, masukin baju, Terus. pakai bangku. Nah jadi pas dia dipegang begini, udah kok beda gitu warnanya. Pas dia lihat, ya begitu ya gitu. Sakit bang. Nah pada saat gue tanya, semalam lo ngapain tidur di luar? Dia bilang, abang ngapain semalam masuk ke rumah gangguin saya? Yang mana yang bener nih? Udah, akhirnya ya dia cuman bilang, kalau bahasa Sunda, sudah kuat, udah nggak kuat. Oke. Gangguinnya gimana versinya dia? Maksudnya dia? Satu lihat pocong tadi ya. Itu satu. Kedua mandi bang. Modelnya sama kayak gue, cuman rambutnya ada di. Jadi pas dia mandi diceritain nih sama gue, mau mandi. Begitu dia mau ngambil air, ada rambut bang di air, di bak. Oke. Nah, kalau dia sih cerita sama gue, si Jepri nggak banyak. Cuman mata dia mengisyaratkan dia udah nggak kuat, makanya dia sakit. Akhirnya gue telepon sepupu gue tuh, iparnya dia abang. Dia cabut dong. Bilang nggak kuat ngomong, ya ada, gue kasih hak-haknya dia. Terus udah nggak ada Jepri, kosong lagi rumah gue bang. Gue jujur aja agak stres juga gitu kan. Gue jadi nggak ganggu ini. Gue bilang sama bini gue, kayaknya mesti pindah deh. Udah nggak bisa di mari. Tapi sebelum pindah, gue mau tanya dulu sama yang punya kontrakan. Pengen ngobrol. Akhirnya gue nanya sama yang punya rumah. Saya bertanya, Mbak, minta waktunya bentar ya, saya mau ngobrol ya. Ada apaan, Bang? Katanya. Saya kayaknya nggak perpanjang nih bulan depan, saya mau pindah. Emang ada apaan? Emang kagak betah ya? Betah sih, Bu, saya bilang gitu Mbak. Jadi saya ceritain dong rentetan kejadian, masalah horor tadi. Nah Mbaknya bilang gini, ya jujur aja sih kalau saya nggak pernah ngeliat kayak gituan. Cuma memang tempat yang abang tempatin itu bekas rumah, bekas kamar nenek saya, ada kamar mandinya. Nenek saya meninggal di situ, meninggal sakit, meninggal di situ. Cuman kan saya nggak mau sangkut pautin orang meninggal terus gentayangan gitu kan. Iya benar. Itu makan lain cerita. Nah setan ya setan gitu kan, iblis ya iblis gitu. Ya, akhirnya ya udahlah mau gimana. Kalau emang begitu ceritanya ya nggak apa-apa, silakan bulan depan gitu kan. Jadi berarti kan masih ada jeda tuh bang, sekitar 2-3 minggu lagi tuh bisa mau pindah. Nah udah gitu saya ngomong mobilnya, ya udah Bun, cari. Saya dapat nih di Kebayoran Lama, Cidodot.
Nah, sisa hari saya mau pindah itu kan lumayan bang. Nah, itu ada satu kejadian yang buat saya tuh bikin saya tuh marah banget sih sebenarnya. Tadi sempat cerita saya waktu itu siang bang, saya habis mandi, selesai mandi, kan biasanya kalau habis mandi ngaca gitu nyisir. Ya. Terus saya lagi nyisir bang, mandi. Adalah kalau si orang kalau lagi di depan kaca, kagak gerak bang. Kagak gerak badan saya di kaca. Saya masih standar aja, maksudnya masih biasa aja gitu. Apa namanya, standarnya orang kayak gimana sih kalau depan cermin gitu. Iya. Nggak curiga, tapi kok kagak gerak dianya. Gimana? Awalnya mah biasa gitu, cermin tuh kayak gimana sih kita bercermin, Iya. Pantulan badan kita. Tapi lama-lama diem bang. Itu yang bikin saya marahnya di situ. Tapi takut saya pada saat itu. Kok diem, gue bilang. Terus saya diem juga nih. Saya nyisir nih bang. Saya kan kalau senyum, kalau ngambil apa sih? Coba kalau senyum depan orang begini enak kayak gitu. Senyumnya kegedean dia, buka mulutnya. Kabur saya. Saya keluar gitu kan. Nah, jujur bang, sampai hari ini saya nggak pernah nyisir depan cermin. Sampai hari ini. Sejak kejadian itu, saya nggak pernah nyisir depan cermin. Satu. Kedua, semenjak kejadian-kejadian horor, saya kalau ke kamar mandi wajib yang namanya dengar bunyi keran. Suara air keluar dari keran. Kenapa? Ketika saya ke kamar mandi, saya selalu dengar bang kayak orang disiksa di kamar mandi atau kayak yang ngebisikin. Termasuk tadi bang di bawah, saya mau wudhu, sholat. Di bawah sini? Iya, makanya saya nyalain. Nggak pernah saya masuk toilet pub atau buang air kecil BAB atau apa di mall, saya nggak pernah. Nggak pernah saya. Nah, balik lagi tadi, saya keluar, duduklah saya di depan rumah tetangga gitu. Pada saat itu, saya berpikir gini, bahkan saat itu saya lagi hijrah juga bang, lagi jalan menuju hijrah gitu kan. Saya mau balik lagi ke jalan Allah gitu. Saya berpikir sini pada saat itu saya duduk, ini kalau nggak gue lawan, gue bakal ketakutan terus, diteror gitu kan. Diteror terus nih. Udah bang, gue masuk ke dalam, gue ambil sapu lidi, gue teriak sampai tetangga semua keluar. Keluar lu semua, saya bilang. Jogrok sekarang, keluar. Kalau mau berantem sama gue bawa sapu lidi. Tapi gue juga nggak tahu sapu lidi buat apaan. Ya gue pernah dikasih tahu sama teman-teman, lu bawa sapu lidi, gue ketemu setan, lu pakai takut gitu kan. Cuma inget itu udah kejadian cermin itu yang buat saya sih paling serem bang, karena saya ngeliat diri saya sendiri. Lihat diri saya sendiri itu paling takut saya. Makanya saya nggak pernah ngaca buat, sampai sekarang saya nggak pernah nyisir bang, sampai sekarang. Takut saya, jujur aja. Trauma ya? Trauma. Udah, alhasil sampai ke akhir bulan, saya pindah bang ke Kebayoran Lama. Pindahlah kita nih ke Kebayoran Lama, dah. Ya. Begitu saya pindah, saya lupa. Ternyata di dalam tempat saya itu ya, yang saya bukan base camp ya, rumah ada sumur banget situ. Iya. Kan bekas kamar mandi itu ada sumur. Jadi sumur itu ditutup bang sama dia gitu kan. Ya udah, saya pindah lah. Singkat cerita saya pindah ke Kebayoran Lama. Pikiran saya gini bang, di Kebayoran Lama nih, saya khawatir ngikut gitu kan. Ya. Ternyata begitu sampai Kebayoran Lama, saya tinggal di daerah Cidodol. Aman sih bang di Kebayoran Lama. Cuman memang ada juga sempatlah beberapa kejadian. Cuman ya masih sama kayak kejadiannya kayak di Cidodol. Cuman kalau di Kebayoran Lama kan saya waktu itu saya rubah usaha bang.
Tadinya saya buka clothingan, terus ganti jadi buka rumah makan masakan Arab. Oke. Di lama. Sekarang rumah makan saya itu namanya jadi legend tuh di Bandung. Apa ini? Nasi kebuli. Oh. Itu ada foto-fotonya juga di situ. Situ yang paling ekstrim adalah saya dikerjain, Bang. Di mana saya di 3 hari badan saya bau bangke. Badan saya bau bangke. Nasi saya 2 termos baru mateng, basi. Oh, berarti banyak juga kejadian horor ya pas Abang bikin usaha nasi kebuli Iya. ini. Nah, udah tuh sempet saya, Bang, saya juga penasaran kan, kok ada aja gitu ya. Ada aja. Akhirnya saya ketemu, nemuin guru ngaji saya dulu, kiai saya di pondok. Saya curhatlah, cerita sama beliau. Ya, beliau cuma bilang, itu perjalanan. Lu jangan kaget, katanya. Kamu jangan kaget kalau bakal nemuin kayak begitu lagi. Cuman yang harus diingat adalah apapun bentuknya mereka, mau pocong kayak kuntilanak, tujuannya bukan buat tujuan nakut-nakutin manusia, itu tujuannya cuma satu, katanya. Biar ada yang ditakutin selain Allah. Itu doang tujuan mereka. Nggak ada orang, katanya, ketemu setan mati kecuali kaget ketabrak mobil. Itu masuk akal kan? Masuk akal di situ, Bang. Orang ketemu setan kaget, lari, matinya bukan karena setan, karena ketabrak. Karena dia kaget. Ya. Itu sih, Bang, yang bisa gue ceritain. Oke. Dan ini lokasinya Rawabelong itu memang lokasi yang rame apa sepi sih sebenarnya? Rawabelong itu rame. Heeh. Cuman di daerah Pasar Kembang itu rame kan dia. Rame orang, memang situ tempat tongkrongan, tempat orang jual kembang, pohon-pohonan gitu. Cuman kalau agak kesananya memang sepi. Sepi itu dalam arti gini, bukannya sepi kayak yang di perkampungan gitu, bukan. Sepi karena aktivitas orang lebih banyak di Pasar Kembang gitu kan. Oke. Jadi memang kalau di dalam gang, kalau masih pagi gitu, sore-sore gitu masih banyak yang nongkrong, Bang. Cuma kalau di malam memang ya justru di gang itu lebih serem sebenarnya, gang-gang itu. Iya. Di gang. Dan berarti sampai akhir nggak tahu itu Om ya, kenapa Om bisa ngalamin teror di kontrakan itu ya kan? Ya. Karena dari cerita Om ini banyak penyebab nih, harusnya nih. Entah dari yang ngasih celurit ya kan, entah emang dari kontrakannya, kita nggak tahu Om ya, berarti sampai akhir juga Om nggak tahu jawabannya, masih jadi misteri berarti. Ya. Om udah tahu sebenarnya Om. Jadi misteri, cuma menurut Om gimana? Cuma rentetan itu terjadi karena saya memutuskan untuk hijrah kembali. Jadi ketika saya diskusi sama guru ngaji saya, orang kalau mau hijrah, mau istilahnya mau tobat lah gitu, ujiannya berat. Bukan hanya dari manusia, bahkan makhluk halus pun lebih parah godanya. Bisa berupa wujud, bisa berupa godaan itu tadi, kita disuruh maksiat atau apa seperti itu. Oh, jadi emang Om anggap ini godaan aja nih, godaan karena Om ingin hijrah Iya, gitu ya? karena kan saya telusurin rumah itu memang bukan punya sejarah yang rumah itu pernah kejadian orang dibunuh, enggak. Cuma rumah itu yang saya tempatin itu dulunya kamar punya nenek si punya rumah itu yang meninggal di situ. Cuman kan orang meninggal ya meninggal gitu kan. Yes. Bukan berarti dia meninggal sekuntangan, enggak gitu kan. Dari lucunya ya, saya ambil hikmah aja nih. Saya bukan orang yang indigo. Saya bukan orang paranormal. Semenjak kejadian rentetan tadi itu, hijrah, itu saya lebih peka. Lebih peka dan udah nggak takut saya. Jadi kayak udah biasa ya sekarang ya? Biasa.
Bahkan ketika dari Kebayoran Lama saya COVID, karena COVID saya ngontrak kan waktu itu kan masih ngontrak. COVID, saya balik, saya punya tinggal di Bogor gitu Pak. Saya balik ke Bogor, ya karena COVID tadi tutup usaha saya pindah ke Bogor, saya kerja lah di Bogor. Ya nggak berhenti sampai situ Om, artinya gue pernah itu pulang kerja jam 1:30 malam di jalan Bomang, tuh Bojong Kemang, jalan baru. Nah, di situ ada satu spot perempatan angkernya minta ampun. Itu real, gue jalan motor tuh pelan, ngerem di pelan, gak kenceng, pelan. Gue 40, 30 kalau malam gitu kan. Tiba-tiba motor gue yang pas di perempatan didorong terbang, jatuh. Gue sebulan di sini Om. Motor gue hancur, ini gue kaki gue buset semua, kayak tongkat gue jalan. Itu dari mana itu? Jadi ada orang sebagian, maaf nih ya gitu ya. Ada sebagian orang yang pengen bahkan bisa ngelihat. Gue pribadi nggak mau. Emang lo pikir enak ngeliat yang gitu? Iya. Maaf nih. Lo lagi ngopi sendiri, tiba-tiba kan ada orang mukanya hancur atau sebelah doang, nggak ada palanya atau misalkan, apa lo nggak stres? Iya. Lo pikir enak tuh gitu? Kagak lah. Iya, resikonya gede juga Om, yang tadi Om alamin ya. Jadi awal mulanya dari rumah Rawa Belong ini berarti ya? Rawa Belong. Awal mulanya. Awal mulanya dari Rawa Belong. Iya. Oke. Dan sekarang Om sibuk ngapain Om berarti Om sekarang Om? Gue tadi kerja, belum lama gue resign. Oh, sekarang lagi istirahat dulu berarti. Gue sekarang konsen bikin apa? Animasi lah. Wih, Animasi 3 dimensi. Animasi apaan Om? Animasi 3 dimensi. Jadi gue bikin kartun kan sekarang zaman AI kan. Gue bikin animasi kartun yang menyerupai salah satu tokoh buat di video short sih sebenarnya. Oh. Gue bikin tuh. Dan ini thank you banget Om ya. Siap. Udah nyeritain ini semua sama teman-teman di rumah dan sama saya juga, makasih banget. Dan buat Sama-sama. teman-teman di rumah juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget kan, bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita. Yang sering main Instagram bisa ke Instagram di @loncengmisteri ya. Itu bisa klik aja link yang di bio-nya itu langsung. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Om Maria juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.